Puluhan tahun lalu, sistem keamanan berbagai perusahaan di Amerika berhasil dibobol. Banyak data penting dan program yang nilainya jutaan dolar berhasil diintip oleh si hacker. Ada yang khawatir kalau ini dibiarkan saja, dia bisa masuk ke markas utama pemerintah Amerika dan membocorkan info A1. Tapi, dia enggak berasal dari negara lawan, bukan juga dari geng mafia. Dia cuma mahasiswa yang iseng dan penasaran. Tapi, saking susahnya ditangkap, dia sampai pernah masuk daftar buronan FBI. Oke, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan. Gimana sebenarnya cara hacker ngebaca komputer? Oke, jadi sebenarnya ngehack itu nggak selalu kayak di film-film gini. Kadang, caranya bisa sepele, bahkan nggak kita sadari. Salah satu yang cukup sering ditemuin yaitu lewat program bajakan, program berbayar yang udah diakalin biar bisa dipakai gratis. Mereka biasanya bisa kita temuin dari situs-situs nggak resmi. Nah, buat bikin program bajakan, hacker bakal ngebongkar dulu isi program aslinya biar bisa diutak-atik. Dari situ, mereka jadi bisa nyelipin program jahat yang sebelumnya udah dibikin. Terus, program yang udah dimodif dibungkus lagi sampai jadi mirip banget sama yang ori. Jadi, pas kita download, yang kepasang di komputer bukan cuma aplikasi bajakan, tapi juga program jahat tadi, ibarat serigala berbulu domba. Sungguh cerdik. Tapi, terus gimana program jahat ini bisa sampai ngebaca komputer kita? Biar lebih ngerti, kita harus tahu dulu kalau program jahat yang bisa nyusup ke komputer tadi, itu punya nama keren, malware. Jenisnya ada banyak banget, tergantung tujuannya si hacker. Ada malware yang bisa nyolong data, matiin sistem komputer, bahkan sampai ngunci komputer kita. Salah satu malware yang paling banyak dipakai hacker pernah bikin warga negara plus 62 ketar-ketir. Jutaan data penduduk kita pernah disandra. Ada juga malware yang bisa ngendaliin komputer kita dari jauh. Bikin hacker jadi bisa gerakin kursor, ngelihat foto aib, data penting, transfer uang, sampai check out belanjaan. Yang lebih ngeri, mereka juga bisa sampai nyalain kamera dan ngintip kita diam-diam. Tahun segini, aparat berhasil nangkap ratusan orang yang ngintip ratusan perempuan, ngerekam video diam-diam lewat webcam, dan nyolong foto bahkan konten intim. Seram banget bukan? Dan, nggak cuma lewat program bajakan, serangan juga bisa datang dari tempat yang nggak kita sangka, kayak wifi gratis. Ya, kalian nggak salah dengar wifi. Kalian harus hati-hati ketika menggunakan wifi gratis di tempat umum. Pas ponsel kita terhubung jaringan wifi, hacker bisa nyadap koneksi kita di tengah. Bikin semua kegiatan internet kita bisa mereka intip. Ibaratnya kayak lagi bisik-bisik ke teman, tapi ternyata ada orang lain yang ikut dengerin. Meskipun semua tadi kedengarannya seram, sistem keamanan komputer kita juga udah makin canggih. Perusahaan biasanya rutin meriksa celah yang bisa dimanfaatin hacker. Kalau ada yang ketemu, mereka bakal nambal celah tadi dan nyuruh kita ngelakuin pembaruan alias update sistem. Bahkan, ada perusahaan yang ngadain sayembara buat orang-orang yang bisa nemuin celah keamanan di sistem mereka. Hadiahnya bahkan bisa sampai miliaran rupiah. Jadi ya sabar aja kalau lagi nunggu pembaruan komputer. Tapi, sebenarnya mau sistem secanggih apapun semuanya balik lagi ke penggunanya sendiri. Ayo kita balik lagi ke kasus di awal tadi. Ternyata mas-mas yang jadi pelakunya nggak pakai alat canggih. Waktu itu, dia cuma pura-pura jadi karyawan yang butuh akses. Dan iya, karena jago akting, dia beneran dikasih kunci masuk ke sistem perusahaan. Oke, sekarang kita tahu kenapa penting banget buat nggak asal download program bajakan, apalagi klik link sembarangan. Dan jangan ragu juga buat selalu ngupdate program komputer. Dan, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir.